Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasinta Khofifah Dia Ayu Pertiwi dengan NIM 08201113333042 dari Prodi Fisika Fakultas Sains Teknologi Universitas Airlangga. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ujian tengah semester mata kuliah pengolahan citra digital yang sebelumnya, nomor satunya sudah ada di video sebelumnya. Nah, share screen. Nah, untuk soal nomor 2-nya ini tentang YOLO atau You Only Live Once. Nah, eh, di persoalan nomor 2 ini, soal yang pertama yaitu A, cross-validasi foto 5 jenis kendaraan. Nah, di sini kita diberikan persoalan untuk mencari 200 foto dengan 5 jenis kendaraan. Kemudian yang B, pengujian YOLO 20 gambar yang mempunyai perbedaan extension. Jadi nanti ada gambar yang sangat besar sekali, kemudian ada gambar yang sangat kecil sekali, gambar dengan ukuran yang normal, gitu. Kemudian yang C ada pengujian YOLO 20 gambar yang punya perbedaan kontras. Jadi nanti di tiap gambarnya itu dibuat kontrasnya tinggi, kemudian diuji dengan YOLO apakah YOLO ini bisa tetap mendeteksi kendaraan tersebut atau tidak. Nah, langkah pertama sebelum kita melakukan deteksi menggunakan YOLO, maka kita harus melabeli gambar terlebih dahulu. Nah, dalam melabeli gambar, saya menggunakan RoboFlow sebagai alat bantunya. Kita search dulu RoboFlow. RoboFlow ini bisa diakses secara online ya teman-teman melalui Google. Ini proses loadingnya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat pelabelan image. Sebelumnya saya sudah melabeli gambar terlebih dahulu. Di sini ada 200 gambar dengan title transportation model. Nah, bagaimana sih cara kita dalam melabeli gambar tersebut? Nah, itu saya akan bahas sedikit. Awalnya itu kita bisa ngeklik create new project, kemudian di sini nanti ada tiga tiga apa ya muncul 3 object detection, classification, dan instant segmentation. Karena kita ini masuk ke dalam deteksi objek, maka kita pilih object detection, kemudian project namanya. Misalkan objek namanya kita akan membedakan transportation model, kemudian apa yang kita deteksi. Nah, yang dideteksi transportation model kan ada berapa tuh, ada mobil, ada motor, kemudian ada truk. Nah, itu kita bisa masukkan alat transportasi gitu. Nah, untuk lisensinya ini kita pilih public domain, kemudian create public project, kemudian akan muncul muncul tampilan seperti ini. Nah, saat muncul tampilan seperti ini, kita bisa mengupload foto, baik itu satuan maupun dalam bentuk folder. Nah, kalau saya upload dalam bentuk file. Misalkan select file, kemudian eh, pada penyelesaian UTS pengolahan citra digital kali ini, saya menggunakan 5 jenis kendaraan berupa becak, terus kemudian ada mobil, kemudian ada motor, sepeda, dan juga truk. Nah, ini kita bisa buka foldernya satu persatu, kemudian eh, kita upload semuanya ke RoboFlow. Misalkan ini eh, karena saya sudah melabelinya, jadi saya hanya mengambil contoh 3 foto saja sebagai eh, penunjukan cara bagaimana sih cara melabelinya. Misalkan ini kita open. Kalau misalkan fotonya banyak berarti kalian
upload semua fotonya di RoboFlow ini. Kemudian jika sudah seperti ini, sudah terupload semua, maka kita klik Save and Continue. Kemudian dia akan menguploadnya kembali. Kemudian jika sudah terupload, maka kita klik Assign Image. Nah, di sini. Nah, karena sudah saya labeli, jadi 3 foto ini sudah mempunyai bounding box sendiri. Jadi eh, misalkan ini masih masih belum dianotasi atau belum dilabeli, maka kita bisa melabelinya dengan menggunakan kotak yang ini, bounding box. Kemudian kita tarik objek yang akan kita deteksi, misalkan ini becak, berarti ini nanti bisa diganti tulisannya menjadi becak, ini becak. Nah, terus kemudian kita save dan enter. Kemudian kita next. Nah, ini juga kita buat bounding box sendiri-sendiri. Kemudian sama seperti tadi akan muncul box di sini eh, menamai apa jenis transportasi tersebut. Kalau misalkan nanti eh, berganti gambarnya menjadi sepeda, kita namai namai alat transportasi tersebut dengan menggunakan kata sepeda. Begitu seterusnya kita kembali ke RoboFlow atau home awal karena saya sudah menganotasinya. Kita coba di transportation model yang ini. Nah, setelah kita anotasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan data-data yang sudah saya anotasi, view set test. Nah, di sini ada tray-nya sebanyak 140, berarti pelatihannya nanti sebanyak 140 data, kemudian data yang valid itu sebanyak 40, kemudian data tesnya itu sebanyak 20. Kita kembali. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tombol generate. Kemudian di sini akan muncul pre-processing, kita klik continue saja. Kemudian ada augmentation, kita klik continue saja. Kemudian ada generate, kita klik generate. Nah, setelah kita klik continue dan generate tadi, akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini dengan transit-nya sebanyak 140 image, kemudian valid setnya sebanyak 40 image, dan test setnya sebanyak 20 image. Nah, ketika kita mau mendeteksi gambar-gambar yang sudah kita labeli, kita dapat mengeklik export datasheet. Kemudian di sini bisa dipilih. Di sini ada YOLO versi berapapun, ada eh, alat pendeteksi lain seperti Coco, Pascal VOC, CSV, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mendeteksi dengan YOLO V5 PyTorch. Maka kita ini YOLO V5 PyTorch, kemudian kita klik show download code, kemudian kita continue. Nah, ini proses ekspor. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, maka kode di sini kita copy, kita taruh eh, di note ya, notepad agar tidak hilang. Ctrl ini, kemudian langkah selanjutnya kita
menuju ke YOLO Google Colab. YOLO Google Colab-nya sudah saya buka. Dan ini YOLO V5 Custom Training. Kemudian kita langkah pertama, YOLO V5 ini sudah mempunyai kode sendiri, codingnya sendiri, sehingga kita hanya langsung menjalankan saja. Yang pertama kita clone YOLO V5, ini menginstalasi YOLO V5 di Google Colab kita. Nah, ini kita klik Run Anyway. Mungkin ini agak lama karena dia proses cloning dan dia juga masih terdapat error. Namun kita tunggu saja. Kalau misalkan nanti ada error, jadi kita ulang lagi, kita run kembali sampai dia tidak error. Ini ini masih ada error ya, jadi kita ulangi lagi, kita run. YOLO ini mempunyai arti kita hanya bisa mendeteksi, melihat satu kali. Jadi banyak sekarang pengaplikasian dari YOLO. Nah, ini sudah komplit. Kemudian kita scroll, semuanya kita play. Nah, di bagian ini, di bagian kode ini kita ganti dengan kode yang kita dapatkan di RoboFlow tadi. Di Notepad ini kita copy, kemudian di paste, kemudian di run. Nah, di sini data-datanya, semua data-data atau semua gambar yang sudah dilabeli di RoboFlow tadi akan diupload di Google Colab dengan kode YOLO ini. Nah, ini 100% berarti proses upload dari file-file yang sudah kita labeli tadi berhasil. Kemudian kita menuju kode selanjutnya, yakni python train.py. Nah, IMG 416 ini menandakan ukuran dari gambarnya nanti hasilnya itu 416 ukurannya. Kemudian batch-nya ada 16. Nah, epoch ini berarti dia melakukan pelatihan berapa kali? Karena di sini ada 150. Itu mungkin bisa uh, jikalau mau pelatihannya banyak itu bisa sampai 150, tapi kali ini saya menggunakan pelatihannya hanya 20 kali saja. Kita play atau kita run. Ini akan muncul kode-kodenya. Ini akan epoch sebanyak 20 kali. Jadi di sini nanti ada 0/19, ada 1/19, 2/19, sampai dengan 19/19 atau 20 kali epoch. Itu. Kita tunggu mungkin agak lama. Jadi karena data saya sebanyak 200 ya tadi. Saya coba 20 kali pelatihan dulu. Kalau misalkan kalian pengen pelatihannya lebih banyak, boleh diganti di bagian epoch ini tadi. Bagian epoch ini diganti, terserah kalian mau 100 kali pelatihan atau 150 dan lain sebagainya. Ini terakhir 19/19. Nah, ini sudah terdeteksi semua kelas dari gambar-gambar yang saya sudah labeli. Nah, hasilnya itu ada di Run Strain X Week Last PT. Ini merupakan gambar yang terakhir dilatih, besarnya 14,3 MB. Kemudian ada Base PT, ini besarnya juga 14,3 MB. Nah, Base PT ini merupakan gambar terbaik yang telah dilatih. Nah, di sini kelasnya juga ada becak, mobil, motor, sepeda truk seperti yang kita labeli tadi. Nah, dia dapat
mendeteksi itu. Kemudian kita coba lihat data hasil dari deteksi YOLO V5 ini. Hasil pelatihan dari YOLO V5 ini. Ya, kita ada folder YOLO V5, ini bisa diklik. Kemudian ada YOLO V5 lagi. Kemudian ada runs. Kemudian ada train. Kemudian ada EXP. Nah, di sini ada wake. Nah, wake ini base PT. Base PT tadi gambar yang paling baik ketika dilatih. Kemudian last PT adalah gambar terakhir yang dilatih dengan menggunakan YOLO V5. Nah, ini kita coba download dulu. Download. Kalau muncul ini, kita klik ini karena dia muncul. Kemudian ada FR1 curve. Ini kita download. Kemudian ada confusion matrix. Ini juga kita download. Kemudian ada file batch 0 label kita download juga. Kemudian ada result PNG. Result PNG kita download juga. Nanti kita coba lihat. Nah, ini sudah terdownload. Coba kita lihat. Ini belum terdownload ya. Base PT-nya. Coba kita lihat di folder download. Atau coba kita lihat di sini. Sebelumnya saya sudah mendownload atau sudah mencoba kode ini terlebih dahulu. Jadi sebenarnya di device saya ini sudah ada gitu. Nah, pokoknya nanti di-download. Mungkin ini karena dia double, jadinya dia tidak mau mendownload. Tapi kita bisa lihat F1 curve PNG-nya. Kita coba lihat. Nah, dari pelatihan 5 alat transportasi tadi, kita bisa lihat kurva F1 confidence-nya. Nah, di sini ada becak dengan representasi warna biru, kemudian mobil dengan representasi warna oranye, kemudian motor dengan representasi warna hijau, kemudian sepeda representasi warna merah, kemudian truk representasi warna ungu. Gini kurvanya. Kemudian untuk ini coba kita lihat ya. Conversion matrix-nya. Oh, ini ada. Nah, ini kita down dulu. Coba ya, kita download. Nah, conversion matrix-nya terdownload. Base-nya terdownload. Kemudian ada file batch label download. Nah, seperti ini. Coba kita lihat di confusion matrix-nya. Datanya. Confusion matrixnya itu seperti ini. Di sini menggunakan rumus-rumus tertentu. Ada predicted. Kemudian bagaimana persebaran nilainya. Kemudian kita lihat lagi di file batch labels. Nah, ini merupakan objek-objek yang ternyata dia bisa teliti. Ini sebagai beca, ini sebagai motor, sepeda. Ini uh, hasil dari deteksinya. Berarti bisa dikatakan bahwa YOLO ini mampu mendeteksi berbagai macam alat transportasi gitu. 5 alat transportasi yang saya kumpulkan. Nah, untuk mengetes apakah benar YOLO bisa mendeteksi itu, maka kita akan coba menggunakan membuka CMD. Kita akan coba membuka Git CMD. Nah, seperti ini kita buka.
Nah, kita coba dengan di sini kita coba seperti ini, D. Kemudian di D nanti CD, new folder, kemudian gini. Terus kemudian kita git clone, kita cloning YOLO V5 untuk deteksi objeknya di sini. Kita Ultraltix YOLO V5, kita copy search kodenya. Kita mencoba untuk ketika kita memberikan gambar kepada YOLO V5, apakah dia langsung bisa mendeteksi dengan pelatihan gambar-gambar saya tadi atau tidak gitu. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di Git, Ctrl V, kita coba enter. Di sini sudah ya, sudah kita clone. Kemudian setelah itu kita ke Anaconda, kita coba ke Anaconda. Anaconda PowerShell prompt. Kita dulu. Ini kita coba awalnya itu dengan kode kita coba dengan kode D gini seperti ini. Nah, D. Kemudian new folder, new folder. Sepertinya terjadi kesalahan. Kita ulang kembali di kan ini sudah ya, kita sudah clone di Git CMD, kemudian kita ulang di Anaconda di sini. Kan ini masih C ya, kita coba di D, kemudian D ini CD, terus kita klik petik titik new folder, new folder, kemudian garing, kemudian, nah ini kita coba dir, ternyata sudah muncul seperti itu ya. Kemudian kita sudah di D, kita coba new folder, terus kita CD, spasi titik garing YOLO V5. Kita coba lihat di YOLO V5. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan dir. Nah, ini juga sudah masuk di sini. Kemudian kita coba di dot kode. Ini nampaknya error. Oh, ternyata sebelum
sebelum kita ke ini maaf ini terjadi kesalahan. Kita terlebih dahulu memindah file file yang tadi kita sudah download ke eh, ekstraknya YOLO V5 di sini. Nah, ini udah ada, eh, sudah kita pindah confusion matrixnya, kemudian file page-nya, kemudian BSPT, kemudian F1 curve. Nah, selanjutnya kita masuk ke Anaconda Prom Cell. Ini kode spasi titik. Nah, kita akan masuk di visual audio code. Ini di detect PY. Nah, di sini sudah ada codingnya. Kemudian kita ubah di nah di bagian sininya. Ini nanti base.pt, kemudian di sini 0, terus kemudian kita coba run. Terminal. Ini karena tidak bisa jalan, kita ubah ke CMD. Command prompt. Sebelumnya ini bisa jalan saat kita mematikan kamera. Jadi coba kita stop video dulu. Coba kita coba apakah dia bisa muncul kamera untuk mendeteksi ataukah tidak. Ini coba kita run lagi. Nampaknya ada kesalahan, ada kekurangan di line 37. Nah, mungkin ini saya masih eh, salah akan step-stepnya, kemudian sehingga di visual audio code ini tidak bisa menampilkan gambar untuk mendeteksi. Jikalau jikalau kode-kode ini sudah berhasil, maka dia akan langsung muncul kamera. Kemudian ketika kita menyodorkan alat transportasi, entah itu bus, mobil atau lainnya, itu bisa langsung terdeteksi itu. Kemudian untuk yang soal nomor dua, nomor 2 tadi pengujian YOLO 20 gambar yang mempunyai perbedaan extension. Nah, langkah pertamanya sama seperti tadi, kita ke RoboFlow terlebih dahulu. Ini saya sudah melabeli gambarnya. Melabeli gambarnya dengan nama extension test. Nah, ini kita ambil 20 gambar dengan ekstensi yang berbeda-beda. Nah, ini sudah saya labeli sehingga langsung kita dapat mengenerate, continue, kemudian kita bisa augmentasi juga continue, kemudian kita generate. Kita akan tunggu proses loadingnya. Kemudian kita ekspor datasheet seperti tadi, kita continue. Kemudian kita copy kode di sini, pip install RoboFlow ke YOLO-nya. Jadi kita uh, menghubungkan data yang sudah kita labeli di RoboFlow ke YOLO V5 di Google Colab kita. Nah, karena ini kodenya sama, kita copy saja supaya berbeda. Ini kita memunculkan YOLO yang baru. Kita anyway, kita tunggu. Sebelumnya kita dari awal dulu ya. Ini udah dari tengah-tengah tadi. Kita coba clone YOLO-nya.
Ini mungkin membutuhkan waktu lumayan. Nah, ini sudah setup complete. Terus kemudian di sini juga terus yang ini tadi kita ganti dengan kode yang kita dapatkan di RoboFlow. Di RoboFlow tadi ini kita copy, kemudian kita Ctrl V di sini, kemudian kita run. Ini data-datanya sudah kita masukkan ke dalam eh, Google Colab. Nah, ini sudah 100%. Nah, kita upload sama seperti tadi, cuma kita 20 upload saja. Kita train. Ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup eh, lama. Nah, seperti tadi akan ada 20 epoch, mulai dari 1/19, 0/19, sampai dengan 19/19. Nah, di sini akan muncul juga LAS PT dan BES PT. Seperti tadi, LAS PT merupakan pelatihan yang paling terakhir dijalankan, kemudian BES PT merupakan pelatihan yang paling baik yang dijalankan. Nah, di sini juga ada kelasnya seperti mobil, motor, sepeda. Gen all 4. Nah, coba kita lihat datanya. YOLO V5, kemudian ada YOLO V5 lagi, Darans, Train, XP. Nah, di sini Wix-nya nanti ada base PT dan last PT yang bisa kita deteksi menggunakan visual audio code seperti tadi. Kemudian ada ini kita coba download F1 curve-nya. Kemudian kita juga download eh, file batch 0 labelnya. Kemudian confusion matrix-nya. Kita coba lihat. Kita coba lihat ya untuk perbedaan dari ekstensi ini. Nah, ini kurvanya seperti tadi. Ada becak, mobil, motor, sepeda, dan truk. Kemudian untuk file batch-nya, nah ternyata meskipun ekstensi dari eh, file ini diubah atau file ini gambarnya diambil dari jarak dekat atau jarak paling jarak jauh seperti ini kan objeknya jauh nih, tapi YOLO ini bisa tetap mendeteksi gitu. Kemudian ada confusion matrix-nya, ini merupakan persebaran datanya seperti ini. Kemudian sekarang untuk yang eh, kontras, yang kita mengubah kontras dari gambar. Nah, kontras dari gambar, kita sudah me- melabeli gambar di kontras ini. Kemudian kita continue, dan kita generate. Dia akan proses mengunggah. Kemudian di sini ada 14 image dengan train setnya, kemudian valid setnya ada 4 image, dan test setnya sebanyak 2 image. Nah, kemudian kita ekspor datasheet, kita YOLO V5 PyTorch, show download code, kemudian continue. Kita akan mendapatkan kode seperti tadi. Nah, ini kita install, kita sambungkan dengan YOLO V5. Nah, ini mulai dari awal lagi, kita clone, run anyway. Ini sudah setup complete, terus kemudian kita eh,
setup environment, kemudian data yang sudah kita copy tadi, kita paste ke sini. Oh, sebentar, kita copy lagi. V, saran, datanya diupload sebanyak 20 data dengan kontras yang tinggi. Nah, ini sudah 100%. Kemudian kita, seperti tadi, epochnya kita buat 20 saja. Karena semakin lama epoch, maka semakin lama juga dia men-training. Kita tunggu. Ini sudah mulai berjalan. Di sini akan muncul sama seperti tadi, LAS PT dan BES PT, kemudian ada banyak kelasnya. Setelah itu kita bisa lihat persebaran datanya di sini, YOLO V5, kemudian ada di Rans, Train, EXP, Wake. Nah, ada BES PT dan LAS PT yang kita bisa, sebenarnya bisa kita deteksi dengan audio visual audio code, tapi karena tadi kode saya masih belum eh, berhasil, jadinya kita belum bisa sampai di situ. Kita hanya dari training saja. Kemudian kita bisa unduh ini, kita coba unduh F1 curve-nya, kemudian confusion metric-nya, kemudian file page labelnya. Kita coba lihat apakah YOLO masih bisa mendeteksi jikalau kontrasnya diberikan kontras yang tinggi. Nah, ini untuk kurvanya, kurva dari F1 confidence curve, becak mobil, motor, sepeda truk dengan representasi warna yang berbeda-beda. Kemudian ada juga confusion metric-nya. Nah, seperti ini persebaran datanya. Kemudian juga ada file page label. Nah, seperti ini. Ketika dia kontrasnya berbeda-beda, maka dia juga tetap akan bisa mendeteksi begitu. Kontrasnya berbeda-beda, dia juga akan tetap bisa mendeteksi. Baik, share. Baik, sekian penjelasan dari persoalan ujian tengah semester pengolahan citra digital. Dari saya, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.